Beberapa tahun lalu banyak merek HP yang cukup terkenal dan digunakan masyarakat Indonesia. Salah satu HP bahkan memberikan teknologi pesan singkat yang terbilang murah dan mulai menggeser pesan singkat atau biasa disebut SMS. BlackBerry merupakan ponsel fenomenal yang hadir menawarkan pesan singkat kepada sesama penggunanya yang banyak dimanfaatkan masyarakat luas pada saat itu. Bahkan jauh sebelum WhatsApp mulai populer, banyak pula HP yang masuk ke Indonesia bahkan telah mendunia namun kini nasibnya tak lagi ada di pasaran karena kalah bersaing soal teknologi. Hingga kini terdapat 7 merek HP yang sudah tidak ada lagi di pasaran karena mengalami kebangkrutan. Padahal jajaran merek HP ini sangat populer sebelum muncul produk smartphone seperti sekarang ini. Berikut 7 merek HP yang telah bangkrut. Berjaya pada awal 1990-an, Ericsson resmi menutup bisnisnya. Semua berawal pada 1998, di mana Ericsson menghadapi masalah dalam proses pengembangan ponsel model Ericsson T28. Akibat masalah tersebut, waktu peluncuran ponsel yang awalnya direncanakan pada momen Natal 1998 molor hingga akhir 1999. Tanggal rilis Ericsson T28 pun terpaksa kembali ditunda akibat kebakaran yang melanda pabrik Philips yang berlokasi di Albuquerque, New Mexico. Insiden ini membuat 7 juta unit ponsel gagal diproduksi. Perusahaan ini dilanda krisis pada akhir tahun 2000-an. Kala itu, Ericsson memberhentikan 600 karyawannya yang terlibat dalam proses produksi ponsel. Mereka kemudian membagi menjadi 2 divisi, produksi dan desain ponsel dialihkan ke Sony Ericsson Mobile Communication, hasil kerjasama dengan Sony. Sementara proses pengembangan software dan hardware yang digunakan sebagai fondasi untuk membuat telepon seluler, dipindahkan ke perusahaan baru yang disebut Ericsson Mobile Platforms (EMP). Tidak jauh berbeda dengan sang kakak, perusahaan handphone yang bangkrut selanjutnya yaitu Sony Ericsson yang merupakan hasil kerjasama yang dilakukan Sony dan Ericsson sejak tanggal 1 Oktober tahun 2001. Salah satu tujuan utama Sony Ericsson adalah merilis ponsel baru yang mampu memimpin tren fotografi digital. Beberapa di antaranya termasuk ponsel Sony Ericsson T610 dan P900 yang rilis di tahun 2003, Sony Ericsson W800i pada tahun 2005, serta Sony Ericsson K800i Cybershot dan W910i pada tahun 2007. Namun, perusahaan bagi hasil itu mulai menghadapi kerugian pada 2002 dan 2003. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak dapat menghadapi vendor kompetitor lainnya. Mereka kemudian dianggap gagal memenuhi kebutuhan konsumen karena kurang berinovasi lewat produk bikinan mereka. Merupakan perusahaan manufaktur ponsel yang didirikan pada 1985, perusahaan ini hanya mampu bertahan selama 20 tahun. Kala itu, perusahaan sudah beban kerugian hingga 500 juta euro, sekitar 613 juta dolar Amerika Serikat. Siemens mengalami penurunan pangsa pasar sepanjang tahun 2004. Salah satunya disebabkan oleh kerusakan software yang terjadi pada model ponsel terbaru besutannya. Tak ingin terus merugi, Siemens akhirnya memutuskan untuk menjual divisi ponselnya kepada bank yang membeli dengan dana sebesar 350 juta euro dalam proses akuisisi tersebut. Selain itu, sebanyak 6.000 karyawan Siemens juga bekerja sepenuhnya di bawah bank. LG resmi menutup bisnis ponsel miliknya secara keseluruhan setelah Dewan Direksi LG mengumumkan pada Senin tanggal 5 April tahun 2021 kemarin. Dalam keterangan tertulisnya, LG mengatakan penutupan ini disebabkan oleh kondisi persaingan bisnis ponsel pintar yang sangat ketat. Meski unit bisnisnya ditutup, LG mengatakan bahwa aksesori maupun kelengkapan ponsel saat ini masih tetap tersedia. Dengan ditutupnya unit bisnis ponsel, LG turut menghentikan pengembangan ponsel layar lipat miliknya, dan menunda seluruh rencana peluncuran ponsel baru di paruh pertama 2021. Berjaya pada era 90-an dengan dominasi yang banyak digunakan oleh anak muda. Lambat laun Motorola mulai kehilangan pasar. Padahal desain HP yang diusung Motorola juga mewah pada zamannya dan memiliki kesan futuristik.
Salah satu HP Motorola yang paling laku di pasaran pada saat itu adalah Motorola Razr. HP ini banyak diminati karena memiliki desain yang terlihat elegan dengan berdesain flip memang menjadi tren dan memiliki banyak penggemar. Ternyata, sekarang merek ini tidak lagi populer seperti dulu. Bahkan, kabarnya Motorola telah diakuisisi oleh Lenovo. Siapa yang tidak mengenal dengan HP Asia? Mungkin ada sebagian dari kamu anak zaman now yang nggak tahu merek HP satu ini, karena memang merek ini juga sudah lama mengalami kebangkrutan. Salah satu hal yang unik dari merek HP ini adalah mereka rajin mengeluarkan varian HP untuk edisi-edisi tertentu. Sebut saja HP Asia Hidayah yang diluncurkan di bulan Ramadan saat umat muslim menjalankan ibadah puasa. Selain Asia Hidayah, ada juga edisi lain yang nggak kalah unik seperti Asia Ngoceh, Asia Merdeka, Asia Kilau Warna dan masih banyak lagi. Memang dalam pemilihan namanya sangat unik. Merek HP ini dulu sangat menjadi primadona di kalangan pecinta gadget. Kalau di zaman sekarang, kepopuleran merek HP ini setara dengan Xiaomi ataupun Samsung. Saking populernya, banyak orang yang rela menabung untuk bisa memiliki HP BlackBerry ini. Mengingat harga HP yang nggak terlalu murah. Tapi, harganya yang mahal pada saat itu diimbangi oleh fitur-fitur unik yang ditawarkan, seperti fitur BlackBerry Messenger yang tenarnya bahkan setara WhatsApp zaman sekarang dan sangat membantu bagi penggunanya. Namun sayangnya BlackBerry sepertinya tidak mampu untuk bertahan di tengah-tengah persaingan gadget zaman sekarang. Hal itu membuat merek HP ini tak terdengar lagi keberadaannya.